Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elisa Mulgazada, selaku Asep LSP Angkatan 3. Dan aku Farel Akbar selaku asisten LSP juga. Jadi di sini kita akan menjelaskan SBMPTC UAS tahun 2024. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Semangat! Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke soalnya aja. Oke, pertama di soal itu kita dapat PT Keduli sama merupakan industri manufaktur make to stock. Nah, di sini kita dapat hasil JIP atau jadwal induk produksi selama 8 periode. Di sini ada 2 produk ya, ada X dan Y selama 8 periode. Terus di bawahnya itu kita dapat struktur produk, istilahnya biasanya bill of material. Jadi bill of material ini kayak urutan atau daftar dari list komponen yang dibutuhkan pada suatu perakitan. Karena di sini X sama Y, makanya di sini ada parentnya itu atau induknya itu X dan Y. Di bawah-bawahnya itu ada komponen-komponen perakitan ini. Nah, jumlahnya di sini itu menentukan si banyaknya untuk merakit satu komponen si parent. Jadi misalkan di sini X, terus di sini ada A3, berarti untuk merakit X itu kita butuh 3 kali A, 3A buat membuat satu X itu. Terus di bawahnya kita ada item master atau data inventory, biasanya disebutnya item master sih, karena di sini kita tahu buat komponen itu ada on hand-nya berapa, SSL berapa, catatan berapa, ada SR, lead time, dan metode load sizing yang kita pakai. Terus ada biaya pesan dan biaya simpan. Oke, ini untuk soal nomor 1. Oke, pertama sebelum kita masuk ke MRP, teman-teman tuh harus tahu dulu komponen apa aja sih yang ada di dalam MRP ini, di dalam satu tabel MRP. Kita mulai dari paling kiri, LS. LS itu adalah load sizing atau metode plotting yang akan kita pakai. Terus di sampingnya ini ada OH atau on hand. On hand adalah inventory awal kita. Jadi di awal banget kita punya on hand atau di tangan kita sekarang ada berapa nih? Terus kedua di sini ada safety stock. Nah, safety stock ini dia kayak persediaan buat pengamanan. Jadi nanti kita spare si on hand itu beberapa buat si SS atau safety stock. Terus di sampingnya ada ALL atau allocated. Jadi ini kurang lebih sama kayak safety stock. Dia dialokasikan buat hal lainnya di luar dari safety stock. Terus di sini ada LT atau lead time. Lead time itu menentukan berapa lama suatu produk itu nyampe ke kita dari pemesanan. Jadi dari kita mesen sampai nyampe ke kita itu berapa lama, itu disebutnya lead time. Di sini ada periode buat pemesanannya. Terus di sini ada GR atau gross requirement. Jadi gross requirement ini istilahnya kebutuhan kotor dari si yang parentnya tadi, dari si JIP-nya. Terus ada SR. SR itu schedule receipt atau penerimaan di periode tertentu. Jadi ntar tergantung di masternya seperti apa. Terus ada POH atau plan on hand. Nah, ini mirip ya sama on hand tadi. Bedanya kalau on hand itu kan persediaan kita di awal. Nah, kalau POH adalah persediaan akhir di periode tersebut. Jadi misalkan nanti POH 1 berarti itu persediaan akhir di periode 1. Tuh. Terus ada NR atau net requirement, dia adalah kebutuhan bersih. Jadi kalau GR tadi itu kebutuhan kotor, kalau NR itu kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih itu apa? Dari kebutuhan kotor kita kurangin dengan apa yang kita punya di sini. Dengan on hand, SS, allocated, sama nanti kalau ada SO, ada SR, nah itu dipertimbangkan dulu. Terus ada POP atau plan on receive. Dan on receive ini adalah periode pemesanannya. Jadi kira-kira di berapa nih kita akan mesen, nanti sesuai dengan metode loading yang kita pakai
Dan terakhir adalah plan on release atau POR. POR ini nanti sama persis dengan POP, cuman bedanya kita di sini udah mempertimbangkan si lead time dari tiap komponen. Oke, terus sebelum kita masuk ke pengerjaan ya, kita pahami dulu basic MRP itu seperti apa. Jadi di sini ada flowchart dari MRP. Di sini kita tahu tadi inputnya ada JIP, struktur produk atau bill of material, dan status persediaan setelah item master tadi. Terus sebenarnya tahapan utamanya gampangnya itu ada 4: netting, plotting, offsetting, dan exploding. Oke, jadi setiap pengerjaan semua metode itu kita pasti pakai 4 tahapan ini: netting, plotting, offsetting, dan exploding. Kita mulai dari netting dulu. Netting adalah perhitungan kebutuhan bersih dimulai dari level 0 atau level pertama. Jadi gampang ya, netting itu kita nyari si NR. Ini kita nyari ini. Kan kita pertama dapat GR kan. Nah, kita di sini nyari NR, itu namanya netting. Caranya gimana? Caranya adalah pertama on hand, itu persediaan awal kita, itu dikurangin dengan si safety stock, karena safety stock itu kan dialokasikan kan, dia sama kayak si ALL ini atau unfettered. Jadi dari on hand dikurang SS dikurang ALL, nanti baru GR-nya kita kurangin dengan persediaan kita. Atau kalau nanti di SR kita dapat tambahan masukan gitu, nanti itu juga bisa dikurangin di itu namanya netting. Terus yang kedua loading. Nah, jadi ntar kalau kalian udah dapat NR nih semua, baru kita masuk ke loadingnya. Loadingnya itu ngapain? Nah, loadingnya itu sesuai dengan metode load sizing yang kita pakai di setiap perhitungan. Itu menyesuaikan itu. Nanti outputnya adalah kalian dapat ini POP atau plan on receive-nya, dia kita dapat si POP. Terus setelah kita loading, kita masuk ke offsetting. Offsetting itu adalah penentuan waktu pemesanan barang. Itu tadi kita mempertimbangkan lead time buat si POP. Jadi kan POP itu kan istilahnya ini masih misalkan nanti ada POP-nya di sini, berarti kita butuh produk itu ada di periode 1. Nah, buat kita si produknya nyampe itu di periode 1, kita pertimbangin lead time-nya berapa lama. Kalau lead time-nya 1 periode, berarti kan kita harus mesen 1 periode lebih cepat kan. Nah, nanti berarti kita mesennya di periode 0, jadi gitu. Itu namanya offsetting. Dan terakhir itu namanya exploding. Exploding itu adalah kita menentukan gross requirement buat level di bawahnya di sini, di item master ya. Jadi kan kita pertama nanti examining dulu nih. Nah, buat misalkan ya di level bawahnya semua ini kan level 1, level 2, level 3. Jadi misalkan ntar di A itu kan 3X. Nah, berarti buat kita ngitung A, kita harus tahu dulu POR dari si X. Nanti POR si X ini yang kita pakai sebagai GR di A. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Mungkin biar kita lebih paham lagi, kita bisa langsung masuk ke perhitungannya. Oke, di sini udah aku input beberapa. Buat on hand SS ALL-nya kita udah nyesuaiin dengan si item master, nanti teman-teman bisa langsung menyesuaikan aja sendiri. Terus di sini ada biaya pesan dan biaya simpan. Dan nanti di perhitungan udah aku masukin semua, jadi kita tinggal ngitung si loadingnya ya. Oke, tahapan pertama kita dari ini dulu ya, produk X. Di sini kita tahu pakai metode LFL, on hand sekian, netting sekian, dan segala macam. Sekarang kita langsung masuk ke tahapan. Pertama kita netting dulu. Netting tadi kita menghitung kebutuhan bersih. Caranya adalah kita menghitung dulu si on hand di awal. Jadi kan ini kita udah dapat on hand. Nah, ini kita kurangin dulu sama SS dan ALL. Nah,
berarti kita dapat nih POH. Jadi persediaan akhir di periode 0 adalah 95, yaitu on hand dikurang SS dikurang ALL. Nah di sini kan sebenarnya disebutnya cacat ya kalau di item master, itu sebenarnya sama aja sih, jadi itu buat alokasian. Nah terus kita lihat di sini ada SR 50 di periode 3. Nah ini kita masukin dulu 50 di periode 3. Nah sekarang kita tinggal ngitung kebutuhan bersihnya, berarti tinggal kebutuhan kotor kita kurang dengan persediaan yang kita punya. Nah berarti kan ini 45. Terus buat periode 2 kan berarti ini dia kita nggak ada apa-apa kan, jadi udah sama. Terus di periode 3 kita punya schedule receipt 50, jadi kita kurangin lagi ya nah situ. Terus kita masukin lagi, terus ini karena kita pakai Excel jadi langsung. Oke, nah kita udah dapat nih semua. Ini buat tahapan netting. Nah tahapan netting tuh sampai sini ya, sampai kita dapat ML. Terus setelah itu kita tahapan kedua, yaitu loading. Nah loading itu kan kita menyesuaikan dengan metode yang kita pakai kan. Nah terus kita mempertimbangkan si produk X ini dia tadi pakai metode LFL. Nah nanti sebenarnya yang membedakan dari setiap metode load sizing itu cuma di bagian plottingnya aja, di perhitungan POP-nya yang membedakan. Sisanya akan sama, netting, loading, offsetting, exploding, dan seterusnya sampai selesai, sampai semua komponen itu udah terhitung. Terus di sini kita lanjut ngitung POP-nya, berarti kalau buat LFL itu kan dia load for load ya. Jadi apapun yang ada di NR itu gampang ya, apapun yang ada di NR itu langsung kita pesan tanpa mempertimbangkan yang lainnya. Berarti ya udah, berarti POP-nya tuh sama aja kayak si NR, kita nggak usah mikirin yang lain. Oke, nah ini tahapan loading. Ini sampai si POP-nya keisi semua. Terus tahapan selanjutnya adalah offsetting. Offsetting itu tadi apa? Kita mempertimbangkan lead time dari si item master atau si komponennya itu. Nah di sini karena lead time-nya 1, makanya kita udah gampangnya majuin aja satu periode. Set. Terus kita tarik dulu sini. Oke. Selesai itu buat offsetting. Buat produk X kita udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke exploding. Kalau kita lihat di sini, ini kan kita baru ngitung X ya. X itu nanti nyambungnya ke A dan C. Nah berarti nanti GR-nya si A dan C, which is yang ini, dia akan sesuai dengan si POR-nya produk X gitu. Oke, biar lebih paham mungkin nanti kita hitung lagi. Sekarang kita ngitung dulu si produk Y. Buat produk Y sama, pertama kita netting. Caranya kita hitung dulu yang kita punya, on hand, SS, dan allocated yang dipertimbangkan. Terus kita lihat juga schedule receipt, ini dia 20 di periode 2. Oke, kalau udah kita tinggal kurangin aja si GR-nya dengan yang kita punya. Terus ini juga sama. Kalau yang lainnya nggak ada NR maupun kalau yang lain yang nggak ada POH ataupun SR, ya udah langsung ditarik aja. Berarti yang kebutuhan bersihnya segitu. Nah di sini kita udah selesai MP netting, sekarang kita loading. Loadingnya itu kita pakai LUC. LUC itu dia mempertimbangkan total biaya. Ya, total biaya, TRT itu total biaya dibagi dengan kumulatif demand. Kumulatif demand yang ada di sini. Oke.
Nah, cara ngitungnya karena di sini udah keisi, kita coba hapus dulu aja. Oke, pertama kita mulai periode 1 dengan T1. Periode 1, terus demand periode 1 yang ini. Buat chan demand-nya berarti kan dia kumulatif karena masih periode 1 udah tinggal ada. Buat IHC atau in holding cost itu T-1 kali demand-nya kali dengan biaya simpan. Nah, di sini tuh salah ya, teman. Ini harusnya biaya simpan, tapi tertulisnya biaya besar. Jadi jangan lupa biaya simpan. Ingat aja, karena kan di sini kan kita ngitungnya holding cost kan, berarti kita nyari biaya simpan. Terus buat jam holding cost juga sama. Buat TRT-nya berarti biaya pesan tambah dengan holding cost. Oke, terus terakhir buat hitung LIC-nya adalah LIC dibagi dengan kumulatif demand. Oke, maksudnya apa ini? Nah, ini kita lanjutin dulu aja biar nanti ketik. Kita lanjut ke periode 2. Periode 2 kita masukin lagi si NR-nya, macam demand-nya berarti kita tambahin teksnya gini, terus minusnya sama berarti ini aja, berarti T-1 kan di sini T-nya jadi 2 1 demand kali demand dikali biaya simpan. Oke, buat holding cost-nya sama, tinggal ditambahin. Buat TRC berarti biaya pesan ditambah dengan holding cost. Oke, buat ininya juga sama. Oke, di sini kita lihat nilainya. Di sini kan nilainya lebih kecil kan. Sebelumnya 500, di periode 2 dia 230. Berarti kita masih bisa lanjut mesen karena secara perhitungan LUT dia itu masih belum rugi. Karena yang periode 2 kalau misalkan kita mesen demand periode 2 di periode 1 itu belum merugikan. Makanya kalau di sini masih turun, udah kita lanjut terus. Tapi nanti kalau di perhitungannya udah ada yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, berarti kita ngulang lagi sih. Nah, ini kita lanjut lagi aja. Kita masukin demand periode 3 yang sama. Nah, ketik lagi karena kita Excel, cuman kalau di perhitungan PM itu harusnya aman. Nanti hasilnya di sini masih turun, berarti kita masih bisa pesen lagi, kita hitung lagi. Kita lanjut ke periode 4. Di kumulatif demand tarik lagi deh sama. Nah, di sini kita cek lagi. Oh, masih turun juga ternyata 168, di sini 162 masih turun. Jadi kita lanjut lagi. Dari 5 kita cek lagi. Nah, di sini hasilnya dia udah naik dibandingkan periode sebelumnya. Jadi dibandinginnya sama periode sebelumnya ya, bukan periode awal. Nah, di sini kan dia udah naik, berarti kalau secara perhitungan LUC dia udah merugikan. Makanya di sini nanti kita hitung lagi. Oke, karena di sini tadi kita di periode 5 ternyata naik, berarti kita mulai hitung lagi dari periode 5. Karena kan 5-nya udah merugikan, jadi kita ulang lagi dari si 5 ini. Kita masukin ini di sini 5, buat produknya disamain aja.
Oke, karena masih awal pasti untuk patokannya. Kita masuk ke yang kedua, di sini buat periode 6. Nah, terus kita tarik aja. Nah, di sini hasilnya masih turun. Karena masih turun, berarti kita lanjut lagi. Pokoknya kita ngitung terus sampai dia naik. Kalau naik berarti kita mulai mesen lagi gitu. Kita masukin periode 7, ininya sama. Oke, masih turun juga. Terus buat periode 8 masukin lagi. Oke. Nah, di sini ternyata periode 8 naik ya dibandingkan periode 7. Berarti di periode 8 kita mesen lagi. Nah, ini sebenarnya kalau udah tinggal sisa satu sendiri ini udah nggak perlu dihitung sih. Jadi tinggal masukin aja, cuman di sini karena buat format modelnya di sini. Oke. Nah, di sini kan kita udah nandain. Sebenarnya tadi udah ketanda sendiri. Jadi udah ketanda dari awal. Di sini berarti 1, 5, dan 8. Yang berarti kita mesen di periode 1, periode 5, dan periode 8. Dan jangan lupa di sini yang terakhir itu kan ini udah mulai merugikan. Berarti pemesanannya itu cuman sampai sebelum berakhir, which is kalau kita mesen di periode 1 ini buat periode 1, 2, 3, 4, periode 5 buat 5, 6, 7, dan periode 8 sendiri gitu. Jadi kalau buat LUC seperti itu. Sekarang kita tinggal ngitung POP-nya. Jadi karena ini buat 4 periode berarti tinggal tambahin 4 periode, terus kita kurangin POH-nya. Nah, POH ini kan tadi sisa persediaan di periode tersebut ya. Jadi kita hasil pesan dikurang dengan kebutuhan bersih. Hasil pesan dikurang kebutuhan bersih. Pesan udah. Oke. Terus kita lanjut tadi periode 5 mesen buat 5, 6, dan 7. Sama berarti POH-nya tinggal dikurang dengan CNR. Ini kurang juga, ini kurang juga. Bis sama terakhir pesennya di 8 buat sendiri. Oke, itu buat loadingnya. Sekarang kita ke offsetting. Settingnya tadi kita mempertimbangkan lead time. Di sini lead time-nya 1, berarti maju 1 periode. Dah, berarti kayak kalau di Excel tarik, nanti di itu kalian tinggal dimajuin 1 periode. Oke, itu buat produk Y. Jadi kita udah dapat buat 2 parent, produk X dan produk Y. Oke, di sini kita lanjut ke level bawahnya. Di sini kita mulai dari A dulu karena A ini kan nggak nyambung kemana-mana nanti setelahnya. Sedangkan kalau B, kita lihat di sini B itu kan ada di level terbawah juga. Yang mana level yang paling bawah ini tergantung dengan C. Jadi kita harus ngitung C dulu baru buat ngitung B. Dan di sini nggak ada hubungan selain itu, bukan produk A atau komponen A. Jadi setelah ini kita ngitung yang A dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke WA-nya. Nah, sebelum itu, karena di sini kan tadi kita tahu ya kalau si A itu adalah 3X. Nah, berarti di sini kita melakukan tahapan exploding atau perhitungan gross requirement pada level di bawahnya. Nah, tadi itu kan A itu adalah 3X. Ya udah berarti kita tinggal ambil aja POR-nya X kita kali 3. Nah, dan seterusnya. Jadi tahapan exploding itu adalah menyesuaikan banyaknya komponen yang dibutuhkan dengan POR di parent-nya atau di level atasnya, gampangnya kayak gitu. Udah buat exploding-nya itu selanjutnya sama, kita mulai dari netting.
Nettingnya pertama kita hitung dulu aja on-handnya berapa. Terus kita cek juga SR, jangan lupa SR-nya itu 30 periode 1. Oke, ya tinggal dikurang-kurangin aja. Nah, di sini karena udah nggak ada POH maupun SR, berarti kita tinggal tarik aja. Oke, itu buat netting sampai dapat net requirement. Selanjutnya kita masuk ke tahapan loading. Nah, di loading untuk metode WWA atau Wagner-Wittin algorithm itu terdapat dua tabel atau dua perhitungan yang akan kita lakukan, yaitu perhitungan Z dan perhitungan F. Kemudian di sini kita masuk ke perhitungan tabel Z. Di sini sebenarnya di kanannya udah ada rumusnya. Jadi buat perhitungan Z itu adalah biaya pesan ditambah biaya simpan dikali kumulatif antara demand simpan dan juga lama simpan. Dan kita langsung ke perhitungan aja, tapi sebelum itu di sini tabelnya itu adalah menunjukkan periode baik baris maupun kolom. Untuk yang baris itu dia menunjukkan demand di periode tersebut. Sedangkan kalau untuk yang kolom itu dia menunjukkan periode untuk pemesanan. Jadi misalkan kita di sini Z11, berarti dia menunjukkan kalau demand periode 1 kita pesan di periode 1. Begitu juga di sini. Di sini berarti Z21. Berarti demand periode 2 kita pesan di periode 1. Di sini Z22 berarti demand periode 2 kita pesan di periode 2. Kalau misalkan di sini Z5 berapa? Z53. Berarti demand periode 5 kita pesan di periode 3. Dan seterusnya. Dan untuk perhitungannya kita melakukannya nanti secara diagonal gini. Z33, Z44 dan seterusnya. Kenapa di sini nggak mungkin? Karena kan di sini Z32. Masa kita ini berarti Z23. Masa kita memenuhi demand periode 2 dengan mesin di periode 3, kan itu nggak mungkin. Itu udah melewati permintaan seharusnya. Jadi itu untuk membaca tabel. Nah, buat perhitungannya berarti pertama Z11 biaya pesan ditambah biaya simpan. Nah, kalau buat Z11 itu kan dia berarti demand periode 1 dipesan di periode 1. Berarti kan di sini belum ada yang namanya penyimpanan atau biaya simpan. Makanya di sini kita cuman masukin si biaya pesannya aja. Terus selanjutnya kita masuk Z21. Berarti demand periode 2 kita pesan di 1. Caranya adalah biaya pesan kita tambah biaya simpan dikali demand periode 2 dikali lama simpan. Nah, kalau demand periode 2 pesan di 1 berarti kan dia disimpan selama 1 periode kan. Makanya di sini kita tambahin dikali 1, dikali lama simpannya adalah 1 periode. Jadi dapat hasilnya segini. Nah, selanjutnya di sini Z31. Berarti kan kita demand periode 3 kita pesan di 1. Caranya biaya pesan ditambah biaya simpan dikali. Nah, ini jangan lupa teman-teman buat biaya simpannya itu dia secara kumulatif. Jadi kalau kita ngitung Z31, kita nggak cuman ngitung biaya simpan periode 3 aja, tapi kita juga ngitung biaya simpan periode 2-nya. Nanti kita di sini hitung lagi kayak tadi. Z31 ini dikali lama simpannya salah. Berarti biaya pesan ditambah biaya simpan dikali dalam kurung demand periode 2 dikali lama simpan periode 2 ditambah demand periode 3
periode 3 dikali di lama simpan periode 3, berarti kan dia disimpan selama 2. Nah, jadi perhitungannya itu dia secara kumulatif terus. Jadi jangan lupa biaya simpan itu secara kumulatif. Atau kalau teman-teman biar cepat, ini kan sebenarnya kalau bedanya Z21 dan Z31 adalah tinggal ditambahin biaya simpannya si periode 3 kan. Nah, berarti kita juga bisa ngitung dengan cara misalkan di sini Z41, berarti ya udah Z31 ditambah biaya simpannya ya dikali demand periode 4 dikali lama simpannya periode 4, berarti kan dia 3. Nah, jadi bisa kayak gini juga, sama aja. Dan oke. Nah, kalau begini nanti hasil perhitungannya itu bisa lebih simpel, apalagi kan kalian nanti perhitungannya kan secara manual gitu ya, ngitung satu-satu. Kalau kalian ngitungnya tinggal kumulatif kayak gini, nanti perhitungannya bisa lebih gampang. Terus kita ngitung lagi Z22. Nah, di setiap yang di ujung itu nanti dia hasilnya akan sama kayak biaya pesannya, karena kan dia belum ada penyimpanan kan, makanya dia hasilnya pasti sama. Oke, terus kita lanjut di sini. Di sini sama aja, biaya sebelumnya ditambah biaya simpan dikali demand dikali lama simpan. Nah, Z32 kan berarti demand periode 3 kita pesen di periode 2, berarti kan dia cuma disimpan selama 1 periode. Ya, berarti tinggal dihitung. Dan seterusnya ini tinggal kita drag aja, yang mana hasilnya itu tetap kumulatif ya, si biaya simpannya itu. Dan seterusnya di sini juga sama, berarti kita tinggal oke, ini buat tabel Z. Jadi perhitungannya itu jangan sampai lupa itu kumulatif. Atau biar gampangnya ya teman-teman tinggal runtut aja ngerjainnya Z11, Z11, Z21, 31, 41, 51, 61, 71 sampai 81, baru teman-teman lanjut ke bawahnya Z22, 32, 42, 52 dan seterusnya, karena hasilnya kan akan runtut. Jadi ini buat mempermudah perhitungan teman-teman juga, yang mana nanti kan kalian ngitungnya secara manual gitu ya, jadi akan lebih gampang seperti itu. Oke, itu buat tabel Z. Sekarang kita lanjut ke tabel F. Nah, kalau buat tabel F itu rumusnya adalah FE sama dengan minimal atau minimum dari ZE ditambah FC min 1. Maksudnya adalah berarti misalkan di sini FE-nya di sini misalkan di sini 1 ya. Berarti Z ini ditambah FC min 1. Berarti kan F1 kurang 1 berarti F0. Nah, F0 itu kita sama dengan kan 0. Ya, F0 sama dengan 0. Jadi dia tidak ada nilainya. Terus misalkan di sini F21 gitu ya. Berarti ZE-nya yang ini ditambah FC min 1. Nah, ini kan masih F1 kurang 1 kan, berarti masih 0. Yang ini juga berarti ini tambah 0. Nah, jadi nilainya yang di sini itu akan selalu sama dengan si tabel Z untuk periode 1. Oke, itu. Terus di sini berarti kita udah dapat nih F1 nilainya adalah 20.000. Kita tandain dulu. Kita lanjut di perhitungan bawahnya. Berarti ini ditambah
FC-1 berarti F2 kurang 1 sama dengan F1. Nah F1 nya tadi kita dapat yang ini. Ada, berarti tinggal ditambah yang udah kita tandain. Begitupun sampingnya. Berarti kan di sini Z32 kita tambahin ini. Udah tinggal ditarik aja. Nah, terus kalau kalian udah ngerjain satu baris, kalian cek di periodenya. Jadi kalian cek di periodenya. Jadi di sini kita cari yang paling murah. Berarti kan antara 35.000 sampai 40.000. Berarti yang 35.000 lebih murah. Kenapa begitu? Karena tadi di sini kan rumusnya FE sama dengan minimum Z plus FC-1 kan. Makanya di sini kita cari F yang paling minimum. Karena 35.000 tuh F2, 40.000 tuh juga F2, tapi kita di sini cari yang paling minimum. Terus sisanya tinggal tambahin si biaya yang minimumnya. Udah, terus kita cek lagi di sini yang paling murah yang mana. Berarti di sini ada 55.000. Lanjut lagi di sini berarti ditambah tadi FC-1 termurah. Tinggal tarik, kita cek lagi yang paling murah di sini 75.000. Lanjut lagi tambah FC termurah. Kerjain satu baris. Nah, dapat di sini yang paling murah 95.000. Di sini juga sama. Enggak. Ini tambah ini. Nah, di sini kita cek juga yang termurah. Nah, kalau di sini kan yang termurah adalah yang ini ya, 113.750. Berarti di perhitungan yang ini kita tambahinnya dengan yang ini, yang termurah. Si F6-nya berarti yang 113.000-an 750 itu. Nah, terus di sini kita cek juga yang termurah. Nah, ternyata yang murah di sini di periode 6. Berarti di F8-nya kita juga pakai si periode yang ini, yang murah, yang termurah. Terus kita cek juga terakhir di sini di periode 8 tuh yang paling murah berarti ada di sini. Oke. Di sini kita udah nandain F1 yang ini, F2 yang ini, F3 ini, F4 ini, 5 ini, 6 ini, 7 dan 8 yang ini. Nah, terus kita sekarang nandain dulu. Yang udah kita tandain ini, semua yang udah kita highlight, berarti itu di periode itu kita melakukan pemesanan. Kita nandainnya di bagian yang kolom. Di sini kita tandain ini, di 2 kan nggak ada pemesanan nih, jadi kita skip aja ini 5, 6. Nah, 7, 8 kan nggak ada pemesanan, berarti nggak usah ditandain. Nah, kalau udah gini berarti ya udah, kita di POP-nya kita tinggal melakukan pemesanan sesuai dengan yang ada di sini. Yang ini di kolomnya. Misalkan di sini periode 1 kan berarti dia melakukan pemesanan. Tapi kita cek juga periode 2 melakukan pemesanan nggak? Oh, ternyata periode 2 nggak mesen. Ya udah, berarti periode 1 dan 2 itu jadi 1 gitu. Ini sekalian kita hitung taruhannya. Di sini kan nanti hasilnya akan Oke, terus cek periode 3 kita mesen apa enggak. Ternyata mesen, ya ada di periode 3 mesen. Sini periode 4 juga mesen. Periode 5 juga mesen. Periode 6 itu kita mesen, tapi 7 dan 8 kan nggak mesen. Berarti di periode 6 itu kita jadiin 1 dengan 7 dan 8 gitu. Udah.
gitu teman-teman. Jadi buat loading di WA itu kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa kita patokannya adalah kolom yang kiri ini, bukan yang ada di dalam. Sebenarnya sama aja kalau teman-teman mau pakai kolom yang di dalam juga nggak apa-apa. Tapi lebih gampang itu kita patokinnya pakai yang kolom. Kenapa? Karena misalkan kayak gini, misalkan yang ini. Buat periode 6 itu kan dia mesen di 5, ya kan? Periode 6 mesen di 5. Sedangkan periode 7 dan 8 itu mesen di 6. Nah, ini kalau secara aktual atau secara realnya itu kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena masa kita mesen di periode tersebut tapi tidak untuk memenuhi periode tersebut. Jadi kita mesen di periode 6 tapi periode 6 yang dipenuhin di 5. Nah, itu kan kalau di realnya agak nggak masuk akal, karena kalau 6 pesen di 5 berarti kan di sini ada biaya simpan kan buat periode 6-nya, yang mana hasilnya pasti akan lebih merugikan. Jadi buat di periode 6 ya udah dibarengin aja dengan si 7 dan 8-nya. Kecuali periode 7 dan 8 ini mesennya di luar periode 6, ya udah berarti periode 5 dan 6 jadi satu. Nah, sebenarnya tinggal dilakukan sesuai aktualnya aja. Tahu ya, tadi kalau kalian mau gampang, kalian tinggal lihat patokan yang sini aja. Dicek di selanjutnya tuh ada mesen atau enggak. Kalau nggak ada ya udah berarti dia jadi satu dengan periode yang sebelumnya. Karena mungkin aja nanti teman-teman misalkan di sini di periode 6 nanti hasilnya ternyata di sini. Nah, ini kan nggak masuk akal gitu kan. Periode 6 mesen di 3 tapi 4 dan 5 itu mesen di periodenya masing-masing. Nah, ntar hasilnya kalau di realnya itu agak nggak masuk akal. Karena kan nanti akan menimbulkan biaya simpan kan sebenarnya. Walaupun secara perhitungan algoritma di sini yang paling murah. Jadi kita tetap ikutin yang ini aja gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu buat loading di WA. Terus next kita offsetting, jangan lupa maju 3 periode. 1, 2, 3. Tinggal tarik. Oke. Itu buat WWA kurang lebih seperti itu. Jangan lupa teman-teman di sini perhitungannya itu beruntut semuanya. Jadi satu sama lain itu saling berhubungan. Jadi kalau kalian ada salah perhitungan, nanti hasilnya akan salah sampai belakang. Tapi di satu sisi juga teman-teman jangan terlalu ragu atau terlalu tidak yakin dengan hasil hitungannya, karena kalau kalian kebanyakan double check di WWA, di perhitungan tabel Z ini ya terutama, nanti hasilnya kalian malah nggak keburu untuk mengerjakan perhitungan-perhitungan yang lain yang di bawahnya gitu. Jadi lakukan perhitungan seefektif dan seefisien mungkin, karena bisa dibilang WWA ini yang paling banyak makan waktu kalian waktu ujian nanti. Jadi ya sebisa mungkin teliti dan fokus gitu ya, jangan sampai ada salah sedikit pun di bagian WWA ini. Oke, itu buat WWA. Next, kita lanjut ke FPR. Oke, FPR itu untuk komponen C. Nah, di sini komponen C. Kita harus paham bill of materialnya. C itu 2Y dan 3X. Jadi kalau di komponen di produk X, C itu butuh 3, kalau di produk Y dia butuh 2. Berarti buat perhitungan GR-nya kita kumulatifin aja. 3X plus 2Y. Gampangnya kayak gitu, teman-teman. Oke, terus di sini udah 3X tambah 2Y dan seterusnya. Ini udah sama karena tadi udah aku input 3X plus 2Y dan seterusnya. Dan ingat yang dipakai itu POR ya teman-teman, bukan POP, karena kita kan udah mempertimbangkan silent time-nya itu buat exploding. Nah, ini kan exploding nih.
Tahapan selanjutnya sama, kita netting dulu. Pertama kita lihat dulu SR buat produk C itu 30 di periode 3. 30 di periode 3. Oke. Sama kita ngitung POH awal. Kurangin. Oke. Sekarang kita netting. Pertama netting sama. Selalu seperti itu. Netting, plotting, offsetting, exploding. Netting gitu terus. Oke, kalau udah sama, udah tarik aja. Oke, kita udah selesai netting. Kita lanjut ke metodenya. Sekarang kita di metode FPR atau Fixed Period Requirement. Intinya periode ini kita udah punya ketentuan pemesanan. Di sini ketentuannya, kalau teman-teman lihat adalah FPR 3 periode. Oke, maksudnya adalah di sini kita mesen untuk memenuhi 3 periode. Jadi karena di sini ketentuannya adalah FPR 3 periode, berarti kita buat memenuhi 3 periode sekaligus. Kalau nanti FPR misalkan kalian teman-teman FPR 2 periode, berarti ya udah maksudnya buat 2 periode sekaligus. Oke, berarti udah kita tinggal tambah-tambahin aja kalau FPR. Kita buat ini 3 periode sekaligus. Keuangannya tinggal kurangi ini. Terus buat POP ini juga sama. Buat 3 Oke, di sini kita udah selesai menghitung POP-nya. Di sini buat plottingnya berarti udah selesai. Kalau FPR udah gitu aja. Berarti sesuai ketentuan aja, pasti udah ada ketentuannya. Kalau FPR 3 periode ya udah dia buat pemenuhan 3 periode sekaligus. Terus kita tinggal offsetting. Offsettingnya di sini lead time 2. Iya udah maju 2 periode setiap POP. Oke. Itu buat FPR kurang lebih ini gampang sih buat FPR. Kurang lebih itu. Nanti buat selanjutnya akan dilanjutkan sama Mbak Erisa. Thank you. Jadi izin melanjutkan untuk metode selanjutnya. Untuk metode selanjutnya yaitu PPB atau Part Period Balancing. Jadi di Part Period Balancing ini yaitu merupakan metode yang mana menyeimbangkan antara biaya pesan dan simpan. Nah, jadi di sini tuh PPB hampir sama dengan LTC, tapi lebih sederhana, yang mana kita tidak memperhitungkan IHC-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa buat PPB itu buat komponen B. Nah, buat komponen B itu tersendiri, itu kita butuh 2C dan 2Y. 2C dan 2Y. Nah, di sini berarti kita mengalihkan dan menambahkan antara 2C dan 2Y untuk menjadi GR untuk periode 1 sampai dengan 8. Ini tinggal dikali dan tambah aja buat hasil POR dari produk Y maupun komponen C. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi juga POH sama SR-nya. Nah, POH itu merupakan sisi dari OH, SS, sama allocated. Ini langsung dihitung aja. Ini dikurangi sama allocated. Nah, berarti kita dapat POH-nya tuh 65. Habis itu kita juga ngecek SR-nya berapa buat metode PPB. Nah, metode SR-nya itu 60 di periode 3. Berarti kita ngasihin 60 di periode ketiga. Nah, di sini berarti kita tinggal nyari NR-nya atau kebutuhan bersihnya. Buat caranya itu kita tinggal nurunin aja ke NR dengan mempertimbangkan POH sama SR-nya. Nah, di periode pertama kita langsung aja turunin 0 karena
kebutuhannya tuh cuma 0. Terus buat 65-nya ini dari periode 0 jadi dipindah ke periode ke-1. Nah, berarti NR di periode 2 ini karena kita masih punya pegangan tuh 65, berarti kita tinggal ngurangin aja antara gross-nya sama di POH-nya. Terus di sini 0, maka kita tulis 0. Terus karena ini schedule receipt-nya nggak pakai, berarti masuk ke POH lagi. Terus karena di periode 4 itu kita ada kebutuhannya itu sebanyak 570, kebutuhan kotornya kita tinggal tulis saja, tinggal cari aja, berarti 570 dikurangi sama 60. Terus ini kita tinggal masukin aja 1130 karena di sini udah nggak ada lagi POH sama schedule receive-nya. Tinggal digeser aja menyesuaikan angka-angka yang di atas. Nah, terus buat nyari PPB itu gimana? Nah, pertama komponen perhitungan di PBB itu ada beberapa di tabelnya. Nah, pertama itu ada T. T itu periode. Lalu untuk periode yang mana buat perhitungannya, lalu ada demand. Nah, demandnya ini tuh berdasarkan nilai NR-nya atau kebutuhan bersihnya, bukan dari yang gross requirement-nya. Jadi kita pakainya yang NR, terus kumulasi demand, habis itu ada PP. PP itu part period. Lalu di sini ada APP. APP itu merupakan akumulasi dari part period. Lalu buat keterangan ini merupakan hasil dari apakah nilai APP-nya tuh kurang atau lebih dari EPP. Nah, EPP itu apa sih? Jadi itu EPP merupakan rumusan dari biaya pesan dibagi dengan biaya simpan. Jadi ketika APP lebih dari EPP, maka itu kita langsung men-stop perhitungannya dan lanjut ke perhitungan setelahnya. Nah, jadi EPP itu pada intinya merupakan batas ideal. Nah, kok misalkan ada APP yang melebihi EPP, maka kita stop. Nah, apa sih kenapa APP itu ketika lebih dari EPP itu kita stop? Karena itu mengindikasikan bahwa biaya simpan itu lebih besar dari biaya pesannya. Nah, kok misalkan biaya simpan melebihi biaya pesannya itu membuat kita kayak mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi kita lebih baik men-stop perhitungannya dan mengulang perhitungannya kembali. Nah, buat rumusnya itu berarti kan ini kan biaya pesan dibagi sama biaya simpan. Nah, berarti karena di sini di soalnya itu biaya pesan itu 20.000, lalu biaya simpan 50, berarti kita dapat nilai EPP itu sebesar 400. Jadi hasil pembagian. Nah, PP itu apa sih rumusnya? Nah, PP itu rumusnya. Nah, jadi PP itu rumusnya adalah T-1 dikali dengan demand. Nah, ini merupakan rumus dari PP. Nah, kita pakainya T-1 yang bagian sini, bukan periode ini. Nah, berarti kita langsung aja buat perhitungannya. Kita pertama berarti tetap dari periode yang pertama. 1, habis itu ini 2. Lalu kita berarti masukin demand-nya yang periode pertama, yaitu 0. Lalu kita masukin juga dengan demand periode 2, yaitu 4.177. Maka berarti kumulasi demand-nya itu ditambah oleh yang sebelumnya. Nah, berarti kita dapat mengetahui bahwa kalau misalkan PP-nya itu berarti 2 kurangi 1, ini 2 kurangi 1, dan dikali oleh 4.177. Nah, kalau misalkan kalian lihat bahwa nilai akumulasi PP-nya ini lebih dari EPP-nya. Nah, maka dari itu kita stop perhitungannya. Nah, buat
ngulangi lagi perhitungannya. Nah, di sini buat ngulangi perhitungannya itu kita jangan langsung ketiga di periode 3, tapi ngulang lagi di periode 2. Berarti di sini tulisnya ya 2. Coba kita 2 sama 3 dulu. Terus di sini tuh bukan langsung 3, tapi kita ngulang lagi dari periode yang pertama. Nah, kenapa sih kita harus mempertimbangkan ini? Karena ini merupakan titik angka untuk memperhitungkan biaya simpannya, begitu. Terus kita tinggal copy ini aja rumusannya buat rumusan yang di bawah, karena prinsipnya perhitungannya sama aja. Terus kita copy lagi, masukin berarti demand di yang periode 2-nya. Berarti ini, terus kita tambah lagi. Berarti demand di periode 3 itu adalah 0. Nah, dapat dilihat bahwa di sini masih kurang dari kan. Nah, berarti kita coba lagi ngitung sampai periode keempat. Apakah kurang dari atau malah lebih dari. Jadi kita langsung masukin aja demand periode keempat. Ini berarti langsung aja rumusannya di copy ke sini. Terus berarti PP-nya itu, nah, dapat dilihat bahwa ketika kita menghitung di periode 4 itu malah lebih dari. Nah, maka dari itu kita lakukan perhitungan ulang lagi. Nah, berarti ini apa kira-kira? Nah, berarti kita ngulang perhitungan mulai dari periode 4 lagi. Nah, jadi ini kita tuh ngitungnya berangsur-angsur sampai periode ke-8, yang mana kita stop perhitungannya ketika perhitungannya itu ketika nilai APP lebih dari nilai EPP-nya. Ini aku langsung lanjut aja buat perhitungannya. Buat rumusannya aku tinggal ngopi aja. Terus demand periode 5 itu 930 periode 6 0. Jadi kita copy lagi rumusannya. Nah, dapat dilihat bahwa kalau misalkan kita di periode 6 tuh masih kurang dari. Nah, kita coba hitung sampai periode ke-7. Nah, di sini saranku teman-teman tuh nyobanya periode dulu aja. Jadi kalau misalkan kalian kalau misalkan masih kurang dari di 2 periodenya ini, berarti kalian coba aja lagi itu di periode selanjutnya. Berarti demand periode 7 itu ini tinggal kita copy rumusannya. Nah, di sini kan udah lebih dari nih. Nah, berarti kita ngulang perhitungannya lagi. 8. Jadi kalian membuatnya itu 2 periode terlebih dahulu. Jadi kalian ngitungnya itu per 2 periode terlebih dahulu. Kalau misalkan 2 periode itu masih kurang dari, berarti kalian lanjut ke periode selanjutnya. Tapi kalau misalkan lebih dari ya berarti kalian stop dan ngitung ulang lagi. Ini tinggal kita copy dulu aja ini hasilnya yang atas. Terus kita tinggal masukin demand buat periode 7 sama 8. Nah, karena berhubung ini juga kurang dari, berarti ya kita langsung lanjut aja. Nah, terus kalau misalkan kita udah menghitung sampai periode ke-8, berarti kita tinggal masukin aja ke perhitungan buat POP-nya. Nah, di sini buat menentukan kita tuh kapan sih buat membeli atau memesannya. Nah, kalau misalkan nih di yang ini, karena di periode 2 itu lebih dari, maka kita hanya perlu memesan di periode pertama. Jadi kita nggak usah nambahin dari periode 1 sama periode 2 karena itu akan membuat biaya simpannya jadi lebih naik. Nah, tapi beda lagi kalau misalkan yang ini. Nah, di sini kan kurang darinya sampai periode ketiga.
berarti kalian tuh memesannya rangkap antara periode 2 sama periode 3, jadi ditambah. Nah, kita langsung aja masukin ke POP-nya. Nah, karena ini cuma periode 1 aja, berarti kita tinggal langsung salin aja. Terus berarti buat periode 2 sama 3, ini karena perhitungannya rangkap, berarti tinggal ditambahin aja. Nah, terus berarti periode 4 itu cukup periode 4 aja. Terus buat periode ke-5 itu rangkap dengan periode 6 karena masih kurang dari periode 6-nya. Terus buat periode 7 sama 8 juga rangkap jadi 1. Nah, karena di sini lead time-nya 2, berarti kita maju 2 periode buat pemesanannya. Jadi yang awalnya periode 2 itu di POP-nya, maka di POR-nya itu jadi periode ke-0. Mungkin lanjut ke soal yang EOQ. Nah, EOQ itu apa sih? Jadi EOQ itu Economic Order Quantity. Nah, jadi sebenarnya tuh EOQ itu sama aja kayak FOQ. Nah, tapi bedanya apa sama FOQ? Nah, FOQ itu Fixed Order Quantity. Dari namanya aja kayak fix. Nah, berarti tuh udah difixkan kalau tiap kali order itu tuh fixnya, misalkan di soal yang atas itu nih. Oh, ini karena nggak ada FOQ, berarti aku ngasih penjelasan aja. Jadi sebenarnya tuh EOQ sama FOQ itu hampir sama, tapi kalau FOQ itu kan fix, berarti fixed order quantity. Jadi misalkan kalau kalian fixed order quantity-nya 400, berarti setiap kali pemesanan itu kalian pesan 400 tanpa mempertimbangkan sisi ekonomisnya maupun model matematisnya. Tapi kalau misalkan EOQ itu kita mempertimbangkan model matematis menggunakan rumus. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat, di sini ada rumusan EOQ. EOQ itu rumusannya itu nih ada di buku Prof. Dinik juga. Rumusannya itu akan dari 2 kali D dikali S sama dibagi dengan H. D itu merupakan rata-rata demand. Nah, rata-rata demand yang ada di net requirement. Habis itu S itu tuh biaya pesan. Nih, biaya pesan per sekali pesan. Lalu H itu biaya simpan atau holding cost. Nah, kita kan udah tahu nih S sama H-nya. Jadi kita tinggal mencari D-nya terlebih dahulu, yaitu yang mana rata-rata dari demand yang bersihnya. Nah, berarti kita sebenarnya sama aja perhitungannya, tinggal kita mencari SR terlebih dahulu dengan mempertimbangkan POH sama SR. Nah, berarti POH itu tinggal ngurangin aja antara OH, SS, sama allocated. Terus kita cek di EOQ ini tuh 20 di periode 1. Berarti EOQ schedule receipt di periode pertama. Nah, EOQ 20 di periode pertama. Nah, kalau misalkan kita udah dapat ini, kita langsung aja ngitung NR-nya. Berarti buat NR-nya itu, karena ini GR-nya 0, berarti isi aja sama 0. Terus berarti pen on hand-nya, berarti tinggal ditambahin aja antara pen on hand sama SR-nya. Karena ini SR-nya sama pen on hand-nya nggak dipakai, maka tinggal ditambahin aja. Terus berarti di periode kedua ini, karena kita masih ada simpanan sebanyak 110, berarti kita ngurangin. Nah, terus ini tinggal diisi aja.
Nah, ini kenapa aku langsung ngisi aja, karena ini udah nggak ada mempertimbangkan antara POH sama SR-nya lagi, karena udah dipakai sama yang ini. Nah, terus berarti kan kita udah dapat nih NR-nya. NR-nya untuk periode 1 sampai 8. Habis itu kita tinggal nyari EOQ-nya pakai rumus yang ada di sebelah. Nah, di sini buat rumusannya tuh ya karena ini udah otomatis, berarti rumusannya itu akar dari 2 dikalikan dengan biaya pesannya, lalu dikali sama average. Average ini dari NR kebutuhan bersih, lalu dibagi sama biaya simpannya. Nah, ini jangan lupa di round up biar nggak jadi koma-koma, karena kan kita kalau mau mesen itu kan nggak harus dalam satuan unit, berarti kita langsung nge-round upin aja. Nah, berarti kita itu satu kali pesan itu tuh sebanyak 508. Nah, terus coba kita langsung masukin aja ke POP-nya. Di sini kebutuhan bersihnya buat part 1 kan 0 ya, berarti ini otomatis 0 dong, ngapain kita pesan. Nah, di sini karena kebutuhannya itu 2011, berarti kalau misalkan kita satu kali pesan 508 kayak gini, ini kan nggak memenuhi kan, berarti kalian harus at least paling nggak ya 3 kali pesan. Coba kita melakukan 3 kali pesan ya, apakah udah memenuhi apa belum. Nah, 3 kali pesan aja masih nggak terpenuhi, berarti kita harus 4 kali pesan. Nah, di sini kalau misalkan 3 kali pesan itu terpenuhi tapi masih ada sisa. Nah, berarti sisanya itu bakal kita taruh di POH-nya, jadi tinggal dikurangin. Nah, di sini berarti kita nyimpen POH sebanyak 21 unit. Ini tinggal dikiret aja. Nah, terus berarti karena di sini NR-nya kebutuhannya 565, sedangkan di POH-nya 21, berarti kan nggak mencukupi kan. Nah, berarti kita coba pesan 1 kali. Kira-kira terpenuhi nggak? Nah, kalau misalkan nih, ini 508, 508 tambah 21 kan nggak terpenuhi, berarti kita coba 2 kali pesan. Nah, berarti terpenuhilah, tapi dengan mempertimbangkan ada POH-nya. Nah, berarti sisanya itu ini ditambah, berarti yang kita pesan ditambah dengan POH-nya sisa yang di periode sebelumnya, lalu kita kurangi sama kebutuhan kita di NR-nya. Nah, berarti masih ada sisa POH sebanyak 472. Nah, terus kalau EOQ itu kalau menurut soal itu lead time-nya tuh 3, berarti kita maju sebanyak 3 periode. Ini berarti maju 3 periode. Nah, mungkin segitu buat perhitungannya. Mungkin kita lanjut aja buat hasil dari MRP. Nah, jadi buat hasil MRP ini merupakan rekapan dari plan order release buat masing-masing komponennya. Jadi dihasilkan ini untuk masing-masing metode. Nah, mungkin kita lanjut ke nomor 2. Nah, jadi nomor 2 itu kita tuh disuruh buat nomor 2 itu kita disuruh buat memanfaatkan model untuk memperoleh solusi perencanaan untuk pengendalian produksi dengan metode CRP. Dengan data routing sheet yang ada di sini, lalu diasumsikan di lantai pabrik tidak ada
WIP atau work in process, maka itulah kapasitas yang dibutuhkan. Lalu jika perusahaan bekerja selama 8 jam sehari dengan 5 hari per minggu dengan efisiensi 80% dan utilisasi sebesar 95%. Nah, jadi di sini kita akan menghitung CRP. Nah, CRP itu apa sih? Jadi CRP itu merupakan teknik perhitungan kapasitas yang rinci untuk melakukan verifikasi apakah kapasitas yang tersedia itu dapat memenuhi plan order release atau tidak. Jadi CRP ini dilakukan setelah kita menghitung MRP. Nah, kalau MRP itu kita hanya perencanaan bahan bakunya itu cukup atau tidaknya. Jadi kita melakukan perencanaan terhadap komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Nah, tapi kalau di CRP itu kita tuh melakukan perencanaan apakah kapasitas dari mesin maupun tenaga kerja itu cukup atau tidak untuk memenuhi dari MRP yang mana mempertimbangkan plan order release-nya. Nah, tapi di soal nomor 2 ini konteksnya tuh mesin. Jadi kita mempertimbangkan apakah mesinnya itu tuh dapat memenuhi dari kapasitas yang ingin dipenuhi atau tidak. Nah, di sini kita dapat 2 data given berdasarkan dari soal, yaitu antara lain ada routing sheet buat masing-masing komponen. Lalu di sini kita juga ada data given kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Itu 8 jam sehari, 5 hari per minggu, dan efisiensi maupun utilisasi. Nah, jadi kan kita kemarin belajar di Prosman itu kan ada routing sheet. Jadi bisa aja masing-masing komponen itu memiliki operasi yang berbeda-beda. Nah, di sini pada komponen X atau produk X itu operasinya hanya 1 kali di mesin 1 dengan setup 20, dengan runtime-nya juga 2. Terus kalau misalkan kalian lihat di produk A itu harus melewati dari 3 mesin. Yang pertama mesin 2, habis itu yang kedua itu mesin 1, lalu mesin 3. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat di antara mesin 1 buat komponen A sama mesin 1 buat komponen X itu bisa berbeda. Karena apa? Karena kan dari komponennya aja beda. Berarti kan bisa kita telusuri bahwa buat setup buat membuat komponen itu pasti juga berbeda. Runtime-nya juga berbeda. Sama seperti Prosman kemarin. Tiap-tiap komponen memiliki runtime-nya masing-masing walaupun kita melakukannya di mesin yang sama. Nah, buat perhitungan buat masing-masing mesin itu gampang teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat, ini kan ada mesin 1, mesin 2, sama mesin 3. Jadi kita coba hitung dulu di mesin 1. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada berbagai mesin nih. Jadi kita coba identifikasi dulu yang dari mesin yang 1. Nah, komponen X ada mesin 1. Kita coba highlight terlebih dahulu. Nah, buat perhitungannya itu mudah, yaitu yang pertama, setup ditambah dengan POR dari komponennya, lalu dikali dengan runtime. Mungkin kita langsung aja setup ditambah sama POR komponen X, situ dikali sama runtime. Nah, di sini kalian jangan lupa buat ngunci setup sama runtime-nya. Jadi nanti kalian ngitung jangan lupa, kalau pakai Excel jangan lupa dikunci. Karena kan setup sama runtime-nya sama. Habis itu ini tinggal ditarik aja. Nah, udah nih mesin 1 buat komponen X. Terus kita lihat komponen Y. Nah, komponen Y kan nggak ada mesin 1, berarti kita lewatin. Kita langsung aja ke mesin yang 1 di komponen A. Berarti kita tinggal masukin aja yang komponen A, sama aja rumusannya. 5 setup ditambah dengan POR, lalu dikali sama runtime. Jangan lupa dikunci. Terus lanjut lagi, berarti buat komponen B.
komponen B kan ada mesin 1 kan, berarti 50 ditambah sama POR, habis itu dikali sama ini. Coba dikunci. Ini berarti udah. Terus lanjut ke komponen C. Terus lanjut buat mesin kedua. Nah, karena di sini di komponen X gak ada, berarti kita langsung aja ke komponen A. Nah, jadi kalian tuh ngitungnya satu-satu sampai mesin ketiganya. Jadi ini menurutku juga perhitungannya masih relatif aman, asal kalian cepet aja buat mainin kalkulatornya, karena kan besok terbatas waktunya. Terus lanjut ke mesin ketiga, berarti ini tinggal yang ini aja. Y berarti 40 tambah kali sama POR di yang Y. Jangan lupa dikunci. Nah, buat nguncinya tuh gampang, kalian tinggal Fn F4. Kalau misalkan mau pakai Excel hanya terus karena di B nggak ada, C nggak ada, berarti langsung ke D. Nah, di sini berarti kita udah nyari buat kapasitas yang dibutuhkan untuk masing-masing mesin. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menghitung buat yang data given yang kedua, yang mana perusahaan bekerja selama 8 jam sehari, 5 hari per minggu, dan efisiensi 80% dengan utilisasi 95%. Nah, ini buat masing-masing mesin itu sama, jadi aku langsung aja hitung. Lalu ini jam kerjanya, karena ini masih dalam bentuk jam, ini udah aku convert dalam bentuk menit. Nah, karena ini memiliki efisiensi dan utilisasi, otomatis kita jam kerjanya tuh nggak full 480 menit. Nah, ini kita mempertimbangkan efisiensi dan utilisasi. Nah, maka hasilnya adalah kapasitas yang secara aktualnya itu sebesar 1824 buat yang satuan minggunya. Nah, terus coba kita lihat CRP dalam bentuk tabel. Nah, jadi kapasitas ini kita cocokkan ke sini, masukkan ke data yang ini. Terus buat M1, M2, M3 itu dapat dari hasil perhitungan yang kita hitung ini. Hitung totalannya. Nah, dapat dilihat bahwa yang warna oranye itu mesin 1, warna hijau itu mesin 2, dan warna biru itu mesin 3. Nah, buat yang ungu itu kapasitas tersedia, yang mana kapasitas tersedia kita tuh hanya 1824 untuk tiap periodenya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di periode kedua itu memiliki kapasitas yang dibutuhkannya itu melebihi dengan kapasitas yang tersedia. Nah, maka kita perlu peninjauan ulang. Nah, di sini berarti terjadi overload di periode keduanya. Nah, berarti buat periode lain itu juga mengalami underload. Nah, yang mana kita perlu kasih ulang. Berarti terjadi overload itu di periode 2, periode 3, dan juga periode 5 untuk masing-masing mesinnya. Nah, tapi kalau buat periode ketiga itu hanya mesin 1 dan 2, kalau periode 5 hanya mesin 1. Nah, di sini berarti periode 3 dan periode ke-5. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat
itu terjadi underload juga antara periode 1, periode 4, periode 6, 7, sampai 8. Nah, ini kan berarti terjadi ketidakseimbangan produksi buat periodenya. Nah, itu juga nggak baik sebenarnya. Bisa aja karyawan juga pada lembur dan mesin juga nggak terpakai mesin tidak terpakai secara maksimal. Nah, berarti saran perbaikannya, berarti kita melakukan rescheduling ulang sebagian beban dari periode yang mengalami overload ke periode lain yang tidak mengalami overload. Nah, tapi ini juga mempertimbangkan lead time juga agar tetap bisa memenuhi demand yang ada. Nah, bisa juga kita nambah shift kerja atau melakukan lembur lah istilahnya. Nah, kalau misalkan lembur juga nggak bisa terpenuhi, nah kita bisa juga menaikkan kapasitas dengan cara menambah mesin baru. Habis itu kita juga bisa menaikkan overtime kayak tadi lembur, sama ini SK subkontrak, yaitu melakukan outsourcing sebagian pekerjaan. Nah, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkannya. Nah, kok misalkan nih dampak overload itu apa aja sih? Bisa aja kayak keterlambatan produksi atau delay. Karena sini juga terjadi bottleneck khususnya di periode 2 karena ini sangat tinggi banget. Habis itu terjadi bottleneck nih di periode 2, maka aliran produksi juga menjadi tidak lancar. Nah, di sini kok misalkan kalian lihat, kok misalkan terjadi overproduksi di periode 2 ketika kapasitas yang tersedia melebihi kapasitas tersedia itu kurang dari kapasitas yang dibutuhkan, itu bisa aja kok misalkan perusahaan memaksa pembuatan di periode 2 itu bisa jadi hasil dari produknya itu juga nggak maksimal. Jadi terjadi penurunan kualitas produk. Hal ini karena apa? Ya bisa aja karena mesinnya terlalu overheat, menyebabkan benda kerjanya juga semakin cacat. Lalu bisa juga dari sisi pekerjaannya juga kelelahan akibat terlalu banyak melakukan orderan lah pada ini. Terus juga utilisasi tidak seimbang sehingga mesin overload dan akan rusak lebih cepat. Dan ini juga ada hubungannya sama di poin ketiga tadi, yaitu penurunan kualitas produk. Oke, mungkin itu aja dari aku dan RSA. Semoga SBY ini bermanfaat buat ujian kalian nanti. Mohon maaf kalau misalkan kami kurang dalam penyampaian maupun perkataan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!